Hi guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama aku di sini yang akan bantu kalian untuk mengenal lebih jauh mengenai kehidupan diri kalian sendiri, potensi kalian, dan juga situasi kalian saat ini. Tentunya melalui pick a card reading ya guys. So guys, this is just about your life path, your soul, your energy, your personality, your potency, and your characters. Through these picture interpretations, I just try to help you to see your situations in your life, okay? Readingan ini bersifat general ya, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. Readingan ini hanya sebatas guidance, saran, dan nasihat. Selebihnya kalian sendiri yang tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Oke guys, semoga readingan kali ini bisa memberi semangat, positive view, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Oke guys, jika kalian rasa readingan berikut ya bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa untuk subscribe dan like ya guys. Nah, untuk kali ini aku mengangkat tema mengenai kehidupan kalian di tahun 2024. Ya, di sini tersedia 2 deck. Kita akan pick card reading melalui deck berikut ya. Deck 1 ini ada bunga lantana berwarna pink, dan di deck 2 ada bunga mawar berwarna kuning. Oke, kalian bisa gunakan intuisi kalian untuk memilih file 1 atau file 2. Oke guys, welcome to file number 1 ya, file 1. Oke, kita akan lihat kehidupan kalian seperti apa di tahun 2024. Energinya general ya guys, tergantung situasi kalian saat ini seperti apa. Oke, kita pick dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 cards. Oke, ada 2 of wands, ada 8 of swords, ada 4 of cups. Next, ada the Hierophant, ada 6 of wands, ada 5 of pentacles, ada 8 of pentacles. Okay, you see? Oke guys, di sini terlihat ada elemen fire ya, Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada elemen water juga, Cancer, Pisces, and Scorpio. Lalu ada elemen air, Aquarius, Gemini, and Libra. And then ada juga ini elemen earth, Taurus, Virgo, and Capricorn. Jadi semua elemen ada ya. Ini Major Arcana, the Hierophant. Taurus sepertinya mendominasi ya untuk ini energinya di file 1 ya. Oke, untuk file 1 ini aku rasa ini beberapa dari kamu, hampir sebagian besar dari kamu itu ada energi kelelahan ya. Swords nih, 8 of swords, energi kelelahan. Sepertinya rupa-rupanya kalian ini udah berjuang habis-habisan ya kemarin gitu, entah situasinya apa. Sepertinya beberapa kalian telah mengalami goncangan atau situasi yang cukup sulit atau masalah, ada konflik gitu, sehingga membuat kalian tuh merasa lelah, energinya itu terkuras ya. Coba lihat ini picturesnya, kan seperti orang habis berjuang, habis berusaha gitu ya.
tapi kalian merasa bahwa usaha kalian itu kayaknya nggak membuahkan hasil gitu. Kalian padahal udah habis-habisan nih berusaha berjuang ya untuk bisa mendapatkan apa yang kalian mau, tapi kalian merasa bahwa hasilnya ini tidak terlihat sama sekali gitu. Jadi sampai energi kalian tuh habis gitu ya. Oke, dan beberapa lagi ini mengalami kesulitan ekonomi ya, sampai keuangan kalian itu juga ikut-ikutan merosot gitu ya, habis gitu. Entah karena kebutuhan atau keperluan yang memang sangat mendesak gitu ya, atau memang ini kalian lagi perlu uang untuk sesuatu yang sangat-sangat penting gitu. Makanya sepertinya ke perekonomian kalian sedang terganggu ya. Entah itu saat ini masih energinya masih terasa ya kayaknya, atau ini sudah berlalu, entahlah. Tapi aku rasa ini memang beberapa dari kalian mengalami kesulitan dalam ekonomi ya. Oke. Lalu di sini kalian juga dihadapkan beberapa pilihan, Four of Cups ya, tapi kalian bingung harus memilih yang mana. Ada beberapa jalan agar bisa meningkatkan perekonomian kalian lagi, tapi kalian bingung mau pilih yang mana karena begitu banyak ya jalan. Mungkin ini berkaitan dengan pekerjaan atau passion atau karir yang mesti kamu pilih ya. Di satu sisi kamu memiliki passion terhadap sesuatu, tapi mungkin itu tidak begitu menghasilkan. Tapi di sisi lain ada pekerjaan yang menghasilkan cuman tidak sesuai dengan passion atau maunya kamu gitu, keinginan kamu gitu. Jadi kamu bingung mau pilih yang mana ya, yang ini apa yang itu gitu. Itu kalau dalam segi pekerjaan. Tapi kalau dari segi hubungan, kamu dihadapkan beberapa pilihan, mau yang seperti ini atau seperti itu, kamu bingung gitu. Tapi aku rasa ini lebih ke pekerjaan ya, karena ada goncangan dalam keuangan atau finansial ya, kesulitan ekonomi. Ini mungkin sudah terjadi ya tahun kemarin, atau mungkin masih terasa nih energinya sampai tahun ini gitu ya. Maksudnya imbasnya gitu atau efeknya gitu ya, masih kerasa gitu. Ada kesulitan-kesulitan di dalam finansial atau ekonomi. Oke. Di sini kemudian di sini ada beberapa dari kamu yang berusaha untuk membuka kembali ya peluang karir baru atau pekerjaan baru ya. Ini memang benar-benar baru buat kamu ya, karena pekerjaan yang lama itu tidak menghasilkan atau tidak terlalu menghasilkan atau tidak mencukupi. Makanya kamu perlu berusaha untuk membuka mengambil kesempatan peluang baru gitu. Dan kamu memulainya ini ya, di tahun ini kamu mencoba untuk memulainya ya. Walaupun di sini ada Six of Wands, kamu tidak tahu ya apakah ini akan menghasilkan atau tidak, tapi yang kamu tahu, kamu hanya ingin berusaha untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya, untuk memperbaiki perekonomian atau kondisi finansial kamu gitu ya. Bagus sih usaha kamu ya, semoga aja ya di tahun ini ada hasilnya gitu. Nanti kita akan lihat ya. Di sini untuk saran buat kamu ya di tahun 2024 untuk memperbaiki perekonomian, sebaiknya banyak-banyak melakukan hal baik ya, terutama berbagi gitu ya kepada orang yang memerlukan, karena apapun yang kita bagi itu biasanya auto akan balik ke kita ya. Alam semesta akan kasih kita yang terbaik, yang baik apabila kita memberikan yang baik dan terbaik juga buat orang lain ya, terutama untuk orang-orang yang memerlukan. Nah gitu ya. Jadi entah makhluk seperti hewan kita kasih makan gitu ya, atau orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita bantu gitu ya.
walaupun perekonomian kita ini lagi pas-pasan atau juga lagi tidak sedang baik-baik aja gitu ya, tapi kita berusaha berbagi, maka hal baik yang kita lakukan itu menjadi karma baik dan itu akan balik ke kita juga gitu ya. Nah, itu untuk tahun 2024 baiknya saling berbagi ya, membantu orang yang membutuhkan ya. Maka hal tersebut bisa membuat kita untuk menerima kebaikan juga dari alam semesta ya, dari Tuhan, karena semua yang ada di dunia ini kan ciptaannya gitu kan, ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan ya. Kalau kita membantu, kita mengasih sesuatu buat makhluk yang memerlukan ya, entah itu hewan atau orang-orang yang membutuhkan atau apapun gitu ya, yang memerlukan pertolongan kita, maka hal itu, sesuatu yang kita berikan itu akan balik ke kita gitu, dengan berlipat-lipat ganda sih biasanya seperti itu ya. Dengan syarat ya kita jangan mengharapkan, artinya kita ikhlas membantu, memberi gitu, dengan berbagi kasih ya kepada sesama gitu, dengan niat menolong, membantu ya, itu secara otomatis alam semesta pun akan memberikan apa yang kita perlukan ya. Jadi kita tidak sempat kekurangan gitu, pasti ada aja rezeki yang datang ke kita gitu ya, berkat kita berbuat baik sama orang, berkat kita berbuat baik, mau berbagi kepada makhluk ya. Misalnya kita lihat kucing kelaparan, misalnya nggak punya makanan, kita bagi, kita kasih makanan gitu ya, entah itu tulang ikan atau apa aja gitu kan, dan kucing akhirnya merasa senang misalnya kan, dia udah merasa kenyang. Nah itu nanti kebaikan kecil yang seperti itu aja akan dibalas oleh Tuhan berlipat ganda gitu ya, dengan entah rezeki datang dari mana gitu, ada aja gitu ya. Jadi kalau kondisi perekonomian kita sedang tergoncang atau kita berada dalam kesulitan, berbagi kepada sesama atau kepada makhluk Tuhan gitu ya, membantu sesama gitu yang memerlukan, maka itu nanti kita akan dikasih rezeki yang bahkan berkali-kali berlipat ganda ya. Kalian bisa buktikan itu ya. Aku biasanya ya kalau ngasih gitu ya, tidak pernah berniat untuk minta balik atau gimana, enggak, cuman ngasih aja, entah beberapa lama gitu pasti ada aja rezeki yang datang. Nah itulah keajaiban ya, keajaiban yang datang dari Tuhan gitu kan, karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan ya, Tuhan melihat apa yang kita perbuat gitu. Jika kita berbuat kebaikan, hal-hal yang baik, maka yang datang ke kita hal-hal yang baik juga. Nah seperti itu ya. Dan di sini juga ada cards the Hierophant, yang artinya kalian kalau misalnya kalian ada masalah, ada problem, itu jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada orang ya. Entah itu minta nasihat, tapi diusahakan kalau minta nasihat atau bercerita tentang problem kalian harus menceritakannya atau minta bantuannya sama orang yang benar-benar kalian percaya gitu, yang orang yang benar-benar benar-benar trusted people lah ya. Jangan orang sembarangan juga ya cerita tentang problem kita gitu ya. Misalnya ya kita berbicara kepada orang yang memang benar-benar bisa dipercaya lah, seperti itu. Dan kalian juga selain berusaha ya, itu kalian diminta berdoa ya. Selain berusaha juga kalian minta berdoa kepada Tuhan gitu ya. Kalau kita berusaha saja tanpa berdoa ya, itu kayaknya kita jadi sombong. Tapi kalau kita berdoa aja tanpa berusaha, jadinya omong kosong ya. Jadi harus balance lah seperti itu ya, biar kesulitan kita ya, terutama dalam perekonomian ini ya, goncangan perekonomian kamu ya, di finansial ini bisa teratasi ya, dengan usaha kamu, biar berkah gitu ya, diberkati oleh Tuhan dan alam semesta. Maka kamu juga harus mengimbanginya dengan doa gitu ya, kemudian dengan berbuat kebaikan walaupun itu hal kecil ya, walaupun kita kasih orang yang memerlukan itu 1.000 perak atau 5.000 gitu ya, bagi kita kecil kayaknya gitu nominalnya, tapi bagi mereka itu besar
ya kan? Karena mereka sangat memerlukan gitu, ya. Walaupun kita pada saat ini misalnya kita lagi kesulitan ekonomi juga ya, tapi itulah ujian dari Tuhan ya. Kadang-kadang kita diuji dengan hal yang seperti itu ya, terutama dalam perekonomian kita dikasih ujian, ekonominya sedang goyang gitu. Kita mampu nggak berbagi, mau nggak berbagi sama orang di saat kita sedang sulit gitu loh. Nah seperti itu ya, coba deh kalian ya berbagi gitu, berbuat hal yang baik, hal kecil aja, kasih makan hewan misalnya kucing yang lewat yang sedang kelaparan, entah beberapa waktu yang akan datang nanti ada aja rezeki gitu yang balik ke kalian yang tak terduga gitu, dan kalian akan terkejut, wah kok bisa gitu. Padahal kalian nggak ngerasa ya, karena kalian udah pernah berbuat baik, dan itulah disebut dengan karma baik. Nah seperti itu guys. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Kartu konfirmasinya seperti apa tahun 2024 kehidupanmu jika kamu berusaha gitu ya. Coba kita lihat. Oke. Wow, ada Queen of Wands. Ada the Fool. Oke, good. Ini positif energinya ya. Wah, kalau kamu melanjutkan usaha kamu, tidak menyerah, terus berusaha aja ya. Walaupun kamu kondisinya sedang tidak baik-baik aja, maka nanti akan ada hal-hal baik yang akan datang. Oke. King of Wands. Wah, di sini ada Queen of Wands, di sini ada King of Wands. Wow, kalau kamu benar-benar berusaha ini serius ya, terus aja berusaha, tidak pernah menyerah, terus berjuang gitu ya, maka hasilnya ini benar-benar bagus. Kenapa jadi bagus? Karena kamu benar-benar nanti akan menguasai bidang yang kamu sedang tekuni ya, karir atau pekerjaan yang sedang kamu bangun ini benar-benar kamu nanti akan jadi masternya ya. Dan di sini ada keceriaan ya, kamu akan merasa senang dengan pekerjaan atau karir barumu ya. Kehidupanmu akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, terus apa lagi? Kita lihat lagi ya. Three of Wands. Ace of Swords. Kamu di sini juga adalah seseorang yang visioner sih sebenarnya ya, bisa melihat hal yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Artinya di pikiran kamu tuh udah tahu ini nanti kalau aku tuh begini, take actionnya seperti ini, maka nanti akan begini gitu hasilnya. Kamu bisa memprediksi gitu maksudnya gitu ya. Jadi minim resiko ya. Itu salah satu kelebihan kamu sih. Dan di sini kamu benar-benar akan meroket ya. Meroket, benar-benar karir kamu itu akan melaju ya, naik pesat kayaknya ini, karena kamu tadi tidak menyerah, mau berusaha dan benar-benar tekun, akhirnya kamu menjadi master dari apa yang kamu tekuni, bidang yang kamu tekuni itu ya. Bagus sih. Wow, great. Lihat ini, Queen of Pentacles. Wow. Akhirnya apa? Wah, bottom of the deck-nya ada Nine of Pentacles. Wow. Bagus ini. That's great. Great. Ya, so great. Kenapa? Kalau kamu benar-benar terus berusaha ya, tadi kan di sini Two of Wands membuka usaha baru ya,
kemudian kamu mengambil peluang atau kesempatan, kamu mau bekerja, tidak menyerah, terus berusaha dan juga berdoa, ya. Terus kamu juga berbuat kebaikan, ya, berbuat hal-hal baik agar kamu bisa memetik karma baik, ya. Kemudian kamu juga tekun terhadap pekerjaan kamu, karir kamu yang baru, maka kamu akan menjadi master, ya. Kamu bisa merencanakan kedepannya seperti apa, ya, mengenai pekerjaan atau karir kamu yang baru. Kamu terus berusaha untuk maju, ya. Akhirnya pekerjaan kamu, karir kamu, bidang yang kamu tekuni ini akan cepat berkembang dan akhirnya apa? Akan menghasilkan, ya. Dan menghasilkannya ini tidak apa ya, kata zaman sekarang tuh dibilang tidak kaleng-kaleng, ya, kata orang zaman sekarang, ya. Artinya benar-benar hasilnya itu besar gitu, ya. Di sini ada Queen of Pentacles, kemudian ada Nine of Pentacles, ya. Nine of Pentacles, Queen of Pentacles. Wow, rezeki yang berlimpah, keberlimpahan, ya. Ini karena berkat kamu yang mau usaha, ya. Jadi kalau di tahun 2024 kamu teruskan usaha kamu, ya. Kamu tidak menyerah, kamu tekun, dan akhirnya kamu menjadi seorang master yang benar-benar menguasai bidang kamu, maka itu akan benar-benar menghasilkan hasil yang berlimpah, ya. Ini sangat-sangat luar biasa, ya. Yang penting di sini adalah usaha, berdoa, ya, kemudian berbuat baik. 3 hal itu kunci atau poinnya. Maka apapun kamu inginkan, termasuk untuk memperbaiki perekonomian kamu ini, tadi yang ini, ya, perekonomian kamu ini bisa menjadi lebih baik lagi, ya. Kamu bisa memperbaiki kondisi finansial atau keuangan kamu di tahun 2024. Wow, luar biasa, ya. Di tahun 2024 ini, jika kamu, ya, tidak mudah menyerah, tidak patah semangat, ya, dengan kondisi kamu yang sedang goncang di perekonomian, kamu terus mau berusaha, ya, membuka usaha baru atau karir baru, ya. Kemudian kamu tetap ingin melanjutkan usaha kamu itu, atau kamu mengambil kesempatan atau peluang yang ada, ya, kamu tidak menyerah, maka itu hasilnya akan bagus, ya. Apalagi di tahun 2024 ini, ya. 2024, 8, ya. Angka 8 kan berarti angka abundance, hoki, ya. Yang penting di sini adalah tidak menyerah, ya. Kemudian mau berusaha sambil berdoa juga, ya, dan melakukan hal-hal baik, ya, agar kamu pun menerima kebaikan dari Tuhan dan alam semesta. Oke, guys, itu aja readingan untuk tahun 2024, ya. Kehidupan kamu lebih baik dalam kondisi finansial atau keuangan jika kamu terus atau meneruskan usaha kamu, pekerjaan kamu atau karir kamu saat ini yang sedang kamu pegang, dan kamu tekun sampai kamu jadi masternya atau kamu benar-benar menguasai bidang tersebut, maka abundance itu ada di depan mata, ya, guys. Oke, congratulations. Sekarang kita lihat message dari universe seperti apa, ya. Oke, belum apa-apa udah ada ini, reawaken. Oke. Apa itu reawaken? Bangun, bangkit, ya. Kamu diminta bangkit, bangun, ya. Untuk apa? Hydrate, mengisi kembali. Apa yang diisi? Tentu saja kehidupan kamu, ya. And modify. Nah, tuh, ya. Di sini kamu diminta untuk
reawaken, bangkit ya. Mungkin kamu sedang ada di posisi atau rasa ya, di energi surrender, pengen nyerah rasanya ya, karena melihat hasil yang tidak kunjung kelihatan ya, tapi kamu perlu sabar ya. Sabar karena apa? Karena kalau kamu benar-benar fokus dan benar-benar memfokuskan energi kamu pada tujuan atau goal kamu, maka apapun yang kamu inginkan itu bisa terwujud ya. Bangkit ya dari tidurmu. Mungkin saja kamu di sini memiliki bakat terpendam ya, sepertinya file 1, orang-orang yang memilih file 1 punya bakat terpendam ya, punya potensi yang luar biasa, tapi mungkin sedang ya tidak aktif atau kurang aktif ya. Maka kamu perlu mengaktifkan energi kamu, potensi kamu, kemampuan kamu, agar itu bisa membantu kamu ya memperbaiki kondisi finansial kamu ya. Potensi kamu ini benar-benar luar biasa ya jika kamu mampu mengaktifkannya ya. Dengan cara apa mengaktifkan energi kamu? Ya, dengan cara kamu harus mengetahui bakat kamu apa, potensi kamu apa, keterampilan kamu apa, kemampuan kamu apa, keahlian kamu apa, dan kamu asah ya, kamu latih ya, agar kamu bisa menjadi seorang yang master atau menguasai potensi kamu itu. Dengan kamu tekun ya, mengasah dan melatih, maka berpotensi untuk kamu bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi ya guys. Terutama soal finansial ini bisa teratasi ya, kondisi finansial kamu tadi yang lagi goyang itu bisa teratasi ya dengan kamu mengenali potensi kamu, mengasah potensi kamu, kemampuan kamu, kamu usahakan benar-benar, kamu fokus di situ, kamu serius di situ, maka kamu akan mendapatkan hasil yang luar biasa nantinya. Kamu akan melihat hasil yang luar biasa ya. Oke. Nah, di sini jika kamu telah tersadar, reawaken gitu ya, dengan apa potensi yang kamu punya, maka isi hari-hari kamu ya dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang benar-benar bisa membantu kamu untuk berkembang maju ya guys. Kamu bisa membentuk potensi kamu menjadi kemampuan yang luar biasa ya. Kamu itu bisa loh guys ya, menjadi seseorang yang powerful ya di dalam karir atau pekerjaan gitu ya. Karena kamu tuh memang berbakat ya, punya bakat. Dan di sini aku rasa ya, orang yang pilih file 1 bakatnya ini bervariasi ya, bagus-bagus bakatnya. Jadi kamu di sini hanya perlu untuk membentuk apa yang sudah kamu punya ya. Maksudnya potensi yang kamu miliki itu hanya perlu diasah, dibentuk, dilatih, dikembangkan ya, agar benar-benar memiliki power ya, yang mampu membuat kamu bisa berpotensi untuk menjadi seseorang yang expert atau master di bidangnya ya. Oke guys, itu aja ya untuk file 1 ya. Sadari potensimu, kamu harus bangkit dari sekarang ya. Tekuni usaha kamu, bidang yang kamu pilih ya, atau potensi yang kamu punya ya, diasah, dilatih terus dengan tekun hingga benar-benar potensi itu bisa membuat kamu menjadi versi terbaik kamu. Dan dari sanalah kamu akan menghasilkan ya hasil yang kamu inginkan ya. Jadi kalau kamu bekerja secara maksimal, maka hasilnya pun
akan menjadi maksimal. Oke, itu aja ya guys readingan buat kamu file 1. Tetap semangat ya untuk kehidupanmu di tahun 2024. Semoga kondisi finansial atau keuangan kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Well guys, kita akan lanjut ke file kedua. Oke guys, sekarang kita udah di file kedua ya, dengan bunga mawar kuning. Cantik ya bunga mawarnya. Oke. Sekarang kita lihat seperti apa kehidupanmu di tahun 2024. Apakah ada problem atau semuanya baik-baik saja? Kita lihat ya. Oke. Kita ambil 7 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Wow, the Fool. Belum apa-apa udah keluar the Fool. 6 of Pentacles. Aduh, hampir mirip file 1 ya. 7 of Swords, tapi ada bedanya juga ini. 7 of Wands, Queen of Swords, 5 of Swords. Wow, King of Pentacles. Oh, 4 of Swords. Oke guys, untuk zodiaknya di sini ya yang bersinergi itu ada ini elemen apa ini ya? Tanah ya, Earth ya, Taurus, Virgo, and Capricorn. Kemudian ada elemen air, udara, yaitu Aquarius, Gemini, and Libra. And then ada juga di sini energi dari zodiak fire ya, Aries, Leo, and Sagittarius ya. Walaupun zodiak kamu misalnya Pisces atau Cancer, tapi kalau kamu sedang berada di energi Sagittarius misalnya, penuh semangat ya, powerful misalnya seperti di Leo ya, bisa aja gitu ya energinya masuk ke sini gitu. Jadi bukan berarti zodiak kamu harus Sagittarius atau Leo atau yang lainnya gitu kan. Tergantung energi kamu saat ini ya di tahun 2024 seperti apa. Kalau kamu lagi semangat-semangatnya ya, lagi powerful, bisa aja masuk energi Leo ya, zodiak Leo, Sagittarius. Nah, seperti itu ya guys. Ini ada bedanya dengan file 1 ya. Untuk file kedua ini bagus ya, awal yang bagus untuk file kedua ya, diawali dengan the Fool ya. Kamu merasa senang di tahun ini ya, karena mendapatkan kejutan-kejutan, hal-hal baru gitu ya yang mau masuk ke dalam hidupmu ya, termasuk rezeki nih guys ya, rezeki. King of Pentacles ya, ada rezeki yang lumayan lah buat kamu ya di tahun 2024 ini ya. Entah rezeki dari mana, I don't know ya, it depends on your jobs. Tergantung kerjaan kamu apa, tapi sepertinya rezekinya lumayan besar ini ya. Kan beda-beda ya, profesi orang kan beda-beda, jobnya orang kan beda-beda gitu, tapi ini rezekinya kayaknya lumayan ya, besar gitu kan. Di sini sarannya hampir sama file 1 itu, jangan lupa untuk berbagi ya, 6 of Pentacles ya, berbagi kepada sesama ya, jangan lupakan itu biar kamu nanti hasilnya bagus gitu ya. Kenapa sih kamu diminta untuk berbagi kepada sesama gitu ya? Karena kamu memiliki rezeki yang besar ya, agar kamu punya karma baik ya, atau hal baik gitu yang bisa membuat kamu itu terlindungi kayaknya. Agar kamu terlindungi ya. Karena apa? Karena di sini aku lihat ada energi yang kurang oke ya. Ada 4 of Swords ya, ada Queen of Swords,
Oh, ada Five of Swords sama Seven of Swords dan Seven of Wands. Di sini ada beberapa orang yang manipulatif, guys. Ya, hati-hati karena kamu nih punya kayaknya banyak duit gitu ya di tahun 2024. Hati-hati dan waspada dengan orang-orang yang kayaknya ada energi-energi manipulatif gitu, orang-orang yang manipulatif gitu. Seseorang memantau kamu dari kejauhan, pengen tahu aktivitas kamu apa, keseharian kamu apa, istilahnya apa ya, bahasa zaman sekarang tuh, anak-anak sekarang tuh bilangnya kepo gitu ya. Ada yang kepo dengan kamu, mungkin karena kamu punya atau dapat rezeki ini ya guys. Itu kenapa kamu diminta untuk waspada ya, hati-hati dengan orang yang dealing sama kamu, siapa aja, I don't know, just you know about that ya. Aku nggak tahu siapa ya, tapi hati-hati aja karena ada orang yang ngintip kamu, monitor kamu gitu, aktivitas kamu, keseharian kamu, dia monitor, pengen tahu gitu. Orang ini sepertinya manipulatif ya, lumayan manipulatif dan sepertinya ada pengkhianatan juga ya, orang yang mencoba untuk berkhianat ya. Dan kamu kayaknya tahu nanti di tahun 2024 ini siapa sih orang yang seperti itu sama kamu ya, kayaknya akan kebongkar gitu ya, satu persatu gitu ya. Orang-orang yang jahatin kamu atau orang-orang yang coba membodohi gitu ya, mencoba untuk mengakal-ngakalin gitu, kayaknya bakal ketahuan gitu ya. Di sini aku bener-bener ngerasain energi adanya orang yang manipulatif dan pengen berbuat curang. Itu aja sih guys ya. Aku nggak tahu nih siapa ya, I don't know. Tapi sepertinya masih punya relasi gitu ya, relations, atau kamu dealing dengan orang ini ya, orang yang cukup licik kayaknya. Coba deh aku lihat di sini ya, Four of Swords, orang yang cukup licik ya. Ya, orang ini mikirin banget caranya, kayaknya pengen ngejatuhin gitu ya. Mungkin karena ngelihat kamu itu punya banyak rezeki atau dapat rezeki gitu ya. Mungkin karena ada rasa iri gitu, jealous, envy gitu ya guys ya. Padahal kan rezeki tiap orang kan beda-beda ya guys. Tapi kan setiap manusia itu pasti dikasih Tuhan rezeki ya, tergantung orangnya apa mau usaha atau enggak, itu aja sih. Cuman untuk orang yang lumayan toksik ini, mereka nggak mau tahu ya, mereka nggak peduli apakah orang itu mau usaha atau enggak gitu. Tapi kalau lihat orang aja lebih daripada dirinya, pasti dia nggak suka, kayaknya kayak gitu ya guys ya. Ini warning aja sih untuk orang-orang yang pilih file 2 ya. Warning buat orang-orang yang kayaknya suka kepo ke kamu, itu jangan terlalu kamu buka story kamu ke dia gitu, karena bisa bocor atau karena di sini ada pengkhianatan sepertinya gitu ya. Jadi hati-hati aja gitu, apa yang menjadi key dalam hidup kamu ya, atau kunci dari hidup kamu itu apa aja, jangan cerita deh ya sama orang-orang yang tidak terpercaya gitu ya. Not trusted people tuh kamu hati-hati banget ya untuk orang-orang yang kayak gitu ya, karena dia bisa manipulatif banget gitu. Jadi story kamu itu nanti bisa jadi bumerang buat kamu sendiri ya. Oke. Wah, ini kamu bagus, energinya positif ya, apalagi kamu kayak ada dapat rezeki gitu ya. Cuman hati-hati aja nih sama orang yang kayaknya jealous, baik di luar tapi di dalamnya aduh kebalikannya gitu. Oke, kita lihat lagi ya seperti apa kehidupanmu ya. Energi kamu bagus, cuman ya itu tadi ya, biar kamu terlindungi dari orang-orang yang seperti ini ya, lebih baik ya sama seperti file 1 ya, banyakin berbagi aja kepada orang-orang gitu ya. Biar kamu nanti itu dapat karma baiknya lah gitu ya, agar kamu tidak bisa dimanipulasi sama orang ya. Biasanya kan bisa ketahuan gitu ya, Tuhan bisa membukakan gitu ya orang-orang yang manipulatif gitu, mengasih tahu gitu, atau terbongkar lah gitu ya perilaku mereka, sehingga kamu bisa mengantisipasi itu ya. Oke. Di sini ada Princess of Swords.
ya. Tapi sepertinya kamu akan menyadarin juga ini ya, bahwa ada orang yang dari tadi itu mencoba untuk apa ya, kepo gitu dengan kamu. Ya hati-hati ya dengan orang yang kepo ya sama kamu ya. Di tahun 2024 ya, orang-orang yang suka kepo, pengen tahu aja gitu keseharian kamu, apalagi hal-hal yang bersifat privacy gitu. Wah, ada Seven of Pentacles. Kamu tuh orang yang sangat sabar ya. Orang yang sangat sabar menghadapi kehidupan ini gitu. Kamu termasuk orang yang cukup strong ya. Oke. Apalagi, wow, ada Four of Wands. Wah, ada the Wheel of Fortune. Oke, ini bagus ya, energi kamu positif. Wah, ada Six of Wands. Bagus, bagus, bagus. Iya, kalau kamu bisa melewati, mungkin ini adalah salah satu ujian kamu didatangkan orang yang toksik ya. Oke, kamu didatangkan orang yang toksik, mungkin ini salah satu ujiannya ya, untuk menguji kesabaran kamu seperti apa. Kalau kamu berhasil gitu ya, maka derajat kamu akan naik gitu ke level yang lebih tinggi ya. Kamu akan disenangi orang ya, kamu akan dihargai orang, kamu akan mendapatkan penghargaan, atau kamu juga bisa mencetak prestasi gitu ya. Ya, seperti itu. Dan roda keberuntungan kamu atau fortuna berpihak padamu ya, sehingga kebahagiaan itu tidak hanya soal materi ya. Walau kamu mendapatkan keuangan yang bagus ya, tidak hanya soal finansial kamu yang bagus, tapi kamu juga bisa mendapatkan kebahagiaan ya secara emosi gitu. Kamu berbahagia, entah itu dengan pasangan atau family kamu atau dengan orang-orang terdekat kamu. Wah, bagus ini guys ya, tahun 2024 ya. Cuman kamu hati-hati aja gitu, antisipasi, waspada dengan orang yang terlalu kepo sama kehidupan kamu ya, terlalu pengen tahu sama hidup kamu. Itu kamu perlu waspada, cuman itu aja ya, jangan sampai terjebak ya. Kalau kamu berhasil melewati fase ujian kali ini ya, tentang kesabaran menghadapi orang yang toksik itu, maka kebahagiaan dan keberuntungan ya yang akan menghampiri. Nah, seperti itu. Jadi sama seperti file 1, sarannya banyak-banyak berbagi kepada orang-orang ya yang di sekitar kamu yang membutuhkan gitu, karena kamu tadi punya rezeki yang cukup banyak ya, berbagilah sedikit gitu ya untuk mereka yang membutuhkan pertolongan, biar kamu dapat karma baik ya, biar kamu terlindungi dari orang-orang yang ingin berbuat tidak baik dari kamu ya. Biasanya kan kalau kita berbuat baik sama orang gitu, biasanya balasan itu macam-macam ya, dari alam semesta, dari Tuhan gitu. Entah itu kita dikasih rezeki lagi, rezeki kita tambah bagus, atau kita juga bisa terlindungi dari hal-hal yang negatif gitu loh guys ya. Aku tuh kayak gitu, aku pun juga ya kalau misalnya suka berbagi. Aku sendiri pernah membuktikan itu ya, kalau berbagi sama orang ya, kalau nggak datangnya itu rezeki lagi gitu ya, atau ya segala sesuatu yang kita lakukan, hal baik yang kita lakukan itu balik lagi baik ke kita, atau ya kita itu akan terlindungi dari hal-hal yang tidak baik gitu. Misalnya kita mau kayak mau terjadi accident gitu ya di jalan atau gimana gitu, bisa nggak jadi gitu loh. Entah kita itu pokoknya terselamatkan lah gitu ya. Nah, mungkin itu karena kita udah berbuat baik sama orang gitu ya, sama makhluk Tuhan. Nah, seperti itu. Tuhan itu membalasnya dengan cara yang luar biasa, kadang-kadang di luar dugaan atau di luar ekspektasi ya. Kita bisa menjadi terproteksi gitu dengan sendirinya gitu ya. Mungkin karena kita tanpa kita sadari, karena kita telah membantu orang gitu. Nah, itulah pentingnya kita membantu orang ya, karena hal yang baik yang kita berikan itu akan balik lagi baik ke kitanya ya, seperti itu ya guys. Oke ya, untuk file 2 ini tantangannya cuma satu aja sih guys ya, hati-hati dengan orang yang toksik, yang manipulatif ya, yang kayaknya ngincar sesuatu ke kamu gitu ya. Dan itu adalah ujiannya di tahun 2024 ya untuk file 2.
ya. Oke, gak apa-apa. Sekarang kita lihat ya pesan semestanya seperti apa buat kamu file 2. Oke. Pesan buat file 2 from the universe, ada hidden blessing, ya, berkah yang tersembunyi, ya. Tuh kan, kamu itu diberkahi semesta. Ya mungkin karena aku rasa nih ya, intuisi aku merasakan bahwa kamu yang pilih file kedua ini kayaknya orang-orang yang berhati lembut nih, ramah, baik hati, nggak tegaan, ya. Makanya semesta itu selalu memberkahi kamu dengan rezeki atau hal-hal baik, ya. Dan itu yang bikin, sayangnya ya, itu bikin orang lain tuh jadi jealous gitu, anti. Tapi itu bukan salah kamu, ya. Itu yang jadi masalah ada di diri mereka gitu. Alternatif, ya. Nah, jadi kamu itu perlu sesuatu atau plan yang tidak hanya satu, ya. Kamu perlu alternatif, ya, atau pilihan lain. Tidak hanya plan A, tapi kamu juga perlu menyediakan plan B. Nah, seperti itu, ya. Jadi apapun bisa terjadi ke depannya, ya kan. Itu kenapa kamu perlu punya perencanaan itu tidak cuma satu, tapi 2 atau 3 gitu, ya. Kamu tidak hanya perlu solusi satu, tapi perlu menyediakan banyak solusi dalam hidupmu, gitu, ya, agar kamu tidak terjebak dengan hal-hal yang bisa menghambat perkembangan kamu, gitu. Oke guys, apalagi pesan dari semesta? Oke. Kamu ini orang yang penolong juga ya, sepertinya ya. Suka nolong orang sepertinya nih, orang-orang file kedua ini. Makanya banyak rezeki kayaknya. Ada aja rezekinya, ya. Orangnya nggak tegaan sih, ya. Suka ngebantu, cuman yang itu karena tidak tegaan selalu berbuat baik, ya hati-hati juga, kebaikan kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Oleh orang-orang yang toksik, yang tidak bertanggung jawab, gitu, ya. Nah, ini dia. Reliable, ya. Kamu itu adalah orang yang bisa diandalkan dan semesta tahu itu, ya. Jadi kalau kamu bisa menolong orang atau membantu orang, ya bantu aja, tolong aja gitu. Tapi tentunya dalam batas kewajaran, ya, dan semampu yang kamu bisa gitu. Tapi jangan juga terlalu berlebihan atau overdosis, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya guys. Sebab itu bisa membuat orang nanti semakin dibantu gitu, ya. Semakin menguras energi kamu, dan semakin mereka-mereka yang terus saja minta bantuan ke kamu itu, ya, bisa-bisa memanfaatkan kamu. Nah, itu juga harus hati-hati, ya guys. Kamu juga harus selektif. Orang yang kamu bantu itu yang benar-benar memerlukan pertolongan kamu, yang benar-benar perlu dibantu gitu loh, guys. Karena setiap orang tuh beda-beda, ya. Pemikirannya beda-beda gitu, dan niatnya pun juga beda-beda. Yang mana ada yang benar-benar pengen minta bantuan, tapi ada yang minta bantuan dengan niat pengen memanfaatkan. Nah, itu beda lagi, ya guys, ya. Baik boleh, ya, tapi jangan sampai kita dibodohi. Itu aja sih, guys, ya. Baik boleh, tapi jangan sampai kita dimanipulasi orang, ya. Jadi di sini pesannya, ya, kamu itu orang yang diberkahi, ya, oleh semesta dengan kebaikan hati, ya. Makanya kamu nih sepertinya orang yang pilih file kedua termasuk orang yang senang berbagi atau dermawan, ya. Dan itu bagus sekali karena kamu orang yang bisa diandalkan, ya. Kamu itu cakap, ya. Kamu itu tangkas gitu, ya. Potensial, bisa diandalkan, dan kamu memang mampu melakukan sesuatu yang orang lain belum tentu bisa gitu loh, ya. Itu kenapa?
kamu dianugerahi potensi yang luar biasa ya. Rezeki kamu juga selalu ada gitu ya, mengalir dengan baik. Hanya saja ada gangguan dari orang-orang yang jealous, envy gitu ya, manipulator. Nah itu yang kamu harus waspadai ya. Intinya kamu hati-hati aja deh berbicara sama orang yang pengen tahu tentang kamu, apalagi tentang hal-hal yang pribadi ya. Kamu jangan berbicara hal-hal yang bersifat privasi ya dengan orang yang dealing sama kamu, yang belum tentu kamu bisa percaya orang itu gitu. Jadi harus hati-hati ya guys ya dalam berbicara ya, dalam mengungkapkan segala hal gitu ya. Yang perlu kamu percaya adalah diri kamu sendiri, yang perlu kamu prioritaskan adalah diri kamu sendiri, baru orang lain ya. Dan kamu juga harus tahu, gunakan intuisi kamu, apakah nih orang benar-benar perlu bantuan kamu atau hanya ingin memanfaatkan kamu ya, karena mereka merasa bahwa kamu adalah orang yang potensial yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Kalau kamu memiliki intuisi yang bagus, kamu tidak akan mudah dimanipulasi oleh orang lain atau siapapun ya guys ya. Nah itu aja readingan buat file 2 ya. Hati-hati aja dengan orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang toksik, orang-orang yang pengen memanfaatkan kamu ya dalam situasi kejepit gitu ya. Siapa tahu gitu ya kamu dealing dengan orang-orang yang seperti itu ya. Tapi nanti kalau kamu selalu berbuat baik ya gitu, tanpa kamu sadari Tuhan akan membalasnya dengan cara kamu akan dihindarkan dari orang-orang yang manipulatif, toksik seperti ini. Nanti akan dibukakan sendiri ya perilaku mereka, dan kamu akan tahu sendiri orang-orang yang seperti ini. Nah, gimana aja orangnya, apa aja orangnya, siapa aja, akan tahu dengan sendirinya. Nah, seperti itu guys ya. Oke, itu aja readingan untuk file kedua. Oke guys, demikian readingan kali ini ya untuk kehidupanmu di tahun 2024 ya. Hal-hal yang positif jadikan motivasi, hal-hal yang kebalikannya jadikan antisipasi buat kalian ya. Semoga di tahun 2024 ini kehidupan kita bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke guys, yang semangat ya. Sampai jumpa di readingan berikutnya. See ya.